Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah, Samsung A10s dengan kasus layarnya itu layar sentuhnya itu tidak berfungsi dan bergaris. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya. Pertama-tama untuk mempermudah kita buka untuk slot SIM-nya dulu ya. Oh iya Mbak, jangan lupa berdoa dulu ya sebelum membuka handphone supaya diberi kemudahan Mbak ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing Mbak. Oke Mbak, dalam pembongkaran wajib hati-hati karena apa? Karena di sini ada sidik jari yang menggunakan fleksibel Mbak. Hati-hati jangan sampai fleksibelnya itu robek. Setelah terbuka kita lepas untuk fleksibel sidik jarinya. Dan kita buka 3 buah baut. Kita buka 3 buah baut Mbak, ada 3 buah baut ya, perlu kita buka. Di sini kayaknya saya pernah bongkar Mbak, tapi lupa divideokan. Di sini sedikit keras Mbak ya, sedikit keras ini ya. Saya buka untuk kalengnya itu sedikit keras. Di sini sebenarnya ada lem Mbak, saya coba paksa biasanya mau, tapi mungkin lantaran belum pernah dibuka mungkin ini jadi agak keras. Nah sampai bengkok kalengnya tidak mau terbuka, jadi sedikit dicungkil Mbak, sedikit kita cungkil. Nah bisa dilihat ada lemnya ya, ada lemnya yang menempel. Untuk info, baterai Samsung A10s ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Mungkin nanti ada yang mau cari. Sangat disayangkan Mbak ya, kenapa cuma 4000 mAh Mbak ya. Untuk seri M itu sampai 6000 mAh. Satu contoh M30s kalau tidak salah Mbak, itu 6000 mAh. Oke Mbak, selanjutnya kita lepas baterainya. Untuk melepas baterai kita belikan cairan dulu, thinner atau semacamnya. Setelah itu kita cungkil perlahan Mbak. Hati-hati dalam proses mencungkil karena ada fleksibel, ada 2 fleksibel di situ. Dan untuk baterai sendiri itu pun tidak sembarangan dalam mencungkil, jangan sampai luka. Karena apa? Kalau sampai luka bisa meledak untuk baterainya Mbak. Kita buka perlahan Mbak, karena di tengah-tengah baterai itu ada lem juga ya. Kita belikan cairan, kita cungkil pelan-pelan Mbak, kita cungkil pelan-pelan pakai perasaan ya, jangan buru-buru Mbak ya. Dan mohon maaf ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Kemarin ada yang komen, Mas videonya terlalu cepat begitu ya, jadi mohon maaf kalau videonya terlalu cepat. Memang sengaja sedikit dipercepat dan di cut supaya durasi tidak terlalu panjang. Ini saya sedikit percepat. Oke, proses pelepasan LCD sekarang saya menggunakan media kain, menggunakan air yang dicampur dengan sunlight, dan selanjutnya kita setrika. Kita setrika beberapa saat, terutama di ujung-ujung Mbak ya, karena yang ada lemnya itu di bagian ujung, maksudnya di bagian pinggir ya. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi. Jadi buat sahabat yang komen kemarin itu terlalu cepat videonya, mohon maaf Mas ya. Kalau saya tidak percepat itu mungkin durasinya sampai 30 menitan.
Ini sedikit saya percepat Mbak. Setelah kita setrika, kita buka seperti berikut ya. Tidak terlalu susah karena untuk Samsung tipe-tipe terbaru kadang lemnya itu yang di tengah tidak ada, jadi cuman area pinggir saja. Oke Mbak, kita ganti untuk LCD nya. Seperti biasa untuk pergantian LCD sebelum saya pasang, yaitu saya tambahkan dulu solasi bolak-balik di bagian bawah, supaya apa, nanti kalau dalam proses pengeliman itu tidak rawan rusak. Karena bagian terawan di layar itu yaitu di fleksibel ini Mbak ya, fleksibel ujung yang bagian lipatan itu sangat sensitif. Kadang kalau tidak hati-hati, benar LCD gambarnya tidak ada masalah, tapi layar sentuhnya kadang ngaco. Jadi kita harus ekstra hati-hati dengan menambahkan solasi bolak-balik sedikit nah seperti berikut. Secara tidak langsung sudah terkunci, jadi nanti tidak akan bergerak untuk area yang sensitif. Oke Mbak, setelah kita solasi di area sensitifnya, kita pasang untuk LCD nya. Sebelum kita pasang perlu diingat Mbak ya, biasanya ada pengaman atau saringan speaker untuk menghindari kotoran atau debu masuk ke speaker. Itu biasanya kalau kita lepas layarnya itu yang lama, maksudnya itu filternya itu nempel di LCD yang lama, jadi harus kita cabut dulu baru kita pasang untuk filter atau saringan, atau apa ya, semacam saringan Mbak, penahan debu. Karena di situ juga suara keluar yang mana kita dengar di speaker bagian atas. Setelah itu kita pasang soketnya. Setelah itu kita pasang soketnya dan kita pasang baterainya Mbak. Kita pasang baterainya lowbat ini Mbak. Setelah kita pasang baterainya, ada baiknya dikasih nyala dulu Mbak ya, jangan ikuti cara saya. Ada baiknya kita kasih nyala terlebih dahulu, baru kita tes, sekiranya normal baru dilanjut. Oke Mbak, setelah kita pasang baterainya, kita coba pasang baut, pasang kaleng dan baut, yang mana kaleng itu sebagai penutup sekaligus pengaman soket Mbak ya. Ada 3 baut yang perlu dipasang Mbak, kita harus pasang. Ayo Mbak, setelah kita pasang tutupnya kita pasang Mbak. Di situ ada soket sidik jari, kita pasang untuk soket sidik jarinya. Setelah itu kita angkat sedikit layarnya untuk melekatkan, karena kalau sengaja layar belum saya pasang Mbak ya, itu ciri khas saya. Nanti layar itu saya lem di bagian akhir. Karena apa? Supaya dalam memasang tutup maupun tulangnya itu enak Mbak. Coba kita pasang slot SIM supaya tidak ketinggalan. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses pengeliman Mbak. Kenapa kok proses pengeliman di akhir cerita? Ya seperti itu Mbak, kita cari level yang paling aman Mbak. Di sini saya menggunakan karet khusus. Ini karet untuk LCD Mbak ya, saya menggunakan karet yang kecil karena di sini cukup satu, maksudnya tidak perlu kita lipat beberapa kali, tapi dengan memberikan karet sedikit agak banyak tidak masalah, dengan catatan tidak melipat. Oke Mbak, kita
lem bagian pinggir-pinggirnya. Usahakan yang di dekat fleksibel nanti di akhir Mbak ya. Dan usahakan pakai lem yang berwarna hitam Mbak, supaya nanti lampunya itu tidak kelihatan kalau mungkin ada sedikit kebocoran. Kalau warna bening itu kelihatan Mbak nanti lampunya kalau ada sedikit kebocoran. Sebenarnya tidak bocor, kalau ada rongga yang ada lemnya, rongga itu tidak bocor, cuman kalau lemnya bening itu nanti kelihatan lampunya, tapi kalau warna hitam tidak kelihatan Mbak. Oke Mbak, setelah semua dilem kita pasang LCD nya. Aduh, dugaan saya benar Mbak, baterainya lowbat. Setelah itu saya coba cas dulu Mbak ya, saya coba cas dulu. Di sini saya cut karet dulu, bisa dilihat ya, tanpa saya melipat karet Mbak, jadi cuma satu-satu begitu saja. Ada karet tanggung ya, saya beli karet tanggung. Nah kira-kira seperti itu. Terus di sini kita cas dulu handphonenya beberapa saat Mbak. Kita tunggu beberapa saat, ampere masuk 0% Mbak ya. Oke Mbak, saya skip untuk proses pengecasan. Sudah 10% Mbak ya, sudah 10%. Coba kita nyalakan. Di sini sedikit saya Mbak, sedikit apa ya, karena setelah menyala layar sentuhnya itu tidak berfungsi Mbak. Tapi jangan panik, dalam beberapa kasus untuk handphone, karena ini kan baterainya lowbat Mbak, baterainya kan lowbat. Kita lihat saja nanti. Bisa dilihat Mbak ya, layar sentuhnya tidak berfungsi. Di sini saya sempat kebingungan, sedikit agak panik. Tapi saya pikir mungkin baterai lowbat. Jadi solusinya saya coba, ya bisa dilihat tidak fungsi Mbak ya. Tidak fungsi layar sentuhnya. Bisa dilihat tidak fungsi. Digeser ke kiri, ke kanan, ke atas tidak mau. Bahkan dimatikan pun itu tidak bisa. Di sini kita jangan panik dulu, karena ini kan baterainya lowbat Mbak. Di beberapa kasus kalau handphone itu baterai lowbat, kadang layar sentuh memang kadang ngacok, kadang tidak fungsi atau malfungsi. Di sini saya lakukan yaitu dengan menekan tombol power dan volume kurang bersamaan, ditahan sedikit lama. Kita tekan tombol power dan volume kurang, ditahan sedikit lama, handphone akan mati dan menyala sendiri nanti. Tekan, tahan agak lama, handphone akan menyala sendiri. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, untuk tips kali ini kayaknya sampai di sini dulu ya buat sahabat RMB semua. Alhamdulillah berkat doa juga dari sahabat RMB semua, dari lewat kolom komentar saya diberi kemudahan Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita tunggu Mbak ya, intinya kasus ini terselesaikan Mbak. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.